Belakangan ini ular berbagai jenis kembali marak masuk permukiman di sejumlah daerah. Ada yang membuat heboh lantaran ditemukan di toilet sebuah rumah makan. Ada pula ular yang melilit di tower pemancar sinyal Wi-Fi. Berbisa atau tidak, reptilia ini tetap berbahaya, terutama bila yang digigit sedang dalam kondisi tidak fit. Sementara itu, gigitan ular berbisa jelas dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat berhadapan dengan serangan ular. Salah satu kuncinya adalah ketenangan. Sebab gerakan berlebih yang dilakukan saat panik akan memancarkan lebih banyak suhu panas. Hal itu membuat ular merasa terancam dan justru balik menyerang. Posisinya dia di lantai gitu ya Mas ya, kepalanya di lantai. Di lantai seperti ini, coba kita tekan dulu. Saya di... Nah di sini. Nah kemudian ini saya nangkepnya dari belakang. Kita urut. Setelah seperti ini, usahakan bagian jempol kita di atas. Oke, itu untuk menutup bagian kepalanya. Oke. Kemudian yang satunya megang bagian ekornya. Ekornya, saya pegang ya Mas. Silakan. Oh, supaya nggak kemana-mana juga nih ekornya. Selama evakuasi berlangsung, sebisa mungkin jaga jarak dengan objek sekitar 2 meter untuk meminimalkan kontak dengan hewan melata ini. Pastikan pula posisi kita berada di belakang kepala ular. Apabila ular berukuran lebih kecil, evakuasi bisa dilakukan menggunakan ember yang langsung dipakai untuk mengurung ular sehingga tidak bergerak kemana-mana. Namun ingat, tetap kenakan pakaian yang aman, terutama ketika sedang menangani ular berbisa. Lantas, apa yang harus dilakukan jika sudah tergigit ular? Ular tidak berbisa akan meninggalkan bekas gigitan gigi kecil-kecil berbentuk melengkung seperti tapal kuda dan menimbulkan perdarahan. Sementara gigitan ular berbisa hanya meninggalkan bekas 2 titik dengan efek yang ditimbulkan demam dan juga nyeri. Jika sudah tergigit ular berbisa, hindari terlalu banyak bergerak karena dapat mempercepat proses penyebaran bisa ular ke dalam darah. Sebelum ke dokter, kita bisa menggunakan elastis bandit. Elastis bandit ini fungsinya untuk memperlambat, bukan menghambat. Memperlambat pergerakan bisa itu menuju ke seluruh tubuh. Jadi dengan menggunakan elastis bandit tidak boleh terlalu kencang juga, karena kalau terlalu kencang itu nanti kan bisa menyebabkan pendarahan kita terhenti kan. Selanjutnya, jangan minum minuman beralkohol ataupun berkafein. Keduanya dapat mempercepat detak jantung sehingga mempercepat penyebaran darah yang terkontaminasi bisa ular ke seluruh tubuh. Mengompres luka gigitan dengan es merupakan hal yang keliru karena darah hanya akan membeku sebentar saja bila dikompres es. Segeralah pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan serum anti bisa ular. Lalu, benarkah anggapan menabur garam di depan rumah efektif mengusir ular? Nah, sebetulnya itu mitos, kita juga bisa buktikan karena sebetulnya ular itu tidak takut dengan garam dan itu bisa kita buktikan langsung. Sayang, karena zaman dulu mungkin orang garam itu sebagai media doa. Jadi sambil nebar garam ada doanya. Nah, mungkin terputus informasinya. Kalau sekarang kan tinggal garamnya aja, doanya nggak ada kayak gitu kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karenanya penting menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah demi mencegah datangnya ular. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya ular masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal kita. Yang pertama adalah memastikan setiap sudut ruangan bersih, tidak ada sisa makanan atau tumpukan sampah, baik di wastafel ataupun di tempat sampah. Karena hal tersebut bisa memicu datangnya tikus yang juga memancing ular datang ke dalam rumah kita. Kemudian memastikan setiap saluran air atau lubang saluran air tersebut tertutup oleh filter sehingga tidak ada celah untuk masuknya ular datang ke dalam rumah. Dan yang paling bisa dilakukan adalah memasang pewangi atau kamper berbau menyengat di kamar mandi. Sebab aroma menyengat dapat mengganggu penciuman ular yang ular tidak akan suka. Meski termasuk hewan berbahaya, ular tidak dianjurkan untuk dibunuh. Sebab hal itu dapat mengurangi populasinya dan mengganggu rantai makanan dalam ekosistem. Putih Vanfudi, Warsa, Jakarta.